Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang Khizanah Al-Hikmah. Perpustakaan pribadi dan istana. Mata kuliah Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja. Kejayaan Islam ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, peradaban, kebudayaan, dan pendidikan Islam. Perkembangan ini didukung dengan adanya lembaga-lembaga yang mewadahi perkembangan tersebut. Kejayaan Daulah Abbasiyah atau The Golden Age yang terjadi pada masa 132 Hijriah atau 750 Masehi tidak lepas dari adanya semangat membangun ilmu pengetahuan dari para khalifahnya, mulai dari Khalifah kedua Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Al-Ma'mun. Pada masa itu didirikan lembaga-lembaga keilmuan yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan Islam. Masa itu kesadaran pemimpin dan masyarakat sangat tinggi dalam menyiarkan ilmu pengetahuan. Abu Ja'far al-Mansur adalah yang merintis kebangkitan ilmu pengetahuan. Cara mengutus para intelektualnya ke berbagai pusat ilmu di berbagai dunia untuk mengumpulkan ilmu-ilmu yang tersebar di dunia-dunia tersebut. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satu hasil dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur adalah upaya penerjemahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur adalah beliau memerintahkan Muhammad bin Al-Fazari untuk menerjemahkan sebuah naskah buku tentang ilmu astronomi yang berjudul Siddhartha ke dalam bahasa Arab. Beliau sangat gencar dalam menerjemahkan naskah-naskah berbahasa asing yang berasal dari Persia, India, dalam bahasa Arab. Kemudian koleksi-koleksi tersebut berkembang menjadi lebih banyak. Alhasil, beliau membangun sebuah perpustakaan, jadi yang diberi nama Al-Khizanah Hikmah. Perpustakaan sekaligus tempat kegiatan penelitian, salah satunya berupa penerjemahan naskah-naskah kuno dari berbagai bahasa asing yang dilengkapi dengan penjelasan dan pedomannya oleh para ahli bahasa, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam. Al-Hikmah inilah yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya Baitul Mal atau Baitul Hikmah. Sepeninggal Harun ar-Rasyid akan dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Walaupun begitu, eksistensinya dalam pengetahuan yang berpengaruh besar dalam bahan di bidang pengetahuan yang diakui oleh dunia. Hikmah merupakan pusat penerjemahan dan perpustakaan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa itu terletak di Baghdad. Baitul Hikmah dijadikan sebagai wadah-wadah ilmu pengetahuan penting untuk pengembangan intelektual Muslim dan peradaban umat Islam. Baitul Hikmah menjadi pusat mercusuar dalam pendidikan intelektual yang paling fenomenal, diartikan sebagai pemimpinan yang lebih tertarik bahkan perhatiannya pada kemajuan ilmu pengetahuan. Kejayaannya baik dari segi ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah diambil dari kata dasar yaitu baitun, bahasa Arab yang lalu dari kata dasar hakama yang berarti bijaksana. Dipakai pertama kali oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, berwenang untuk memberikan nama pada lembaga penyimpanan buku-buku berfungsi sebagai tempat penyimpanan kajian semacam perpustakaan pribadi kerajaan. Memiliki sejarah yang sangat unik untuk dibicarakan secara mendalam. Pengaruhnya dalam semangat kebangkitan ilmu pengetahuan kaum muslimin sampai sekarang. Baitul Hikmah berdiri dari Daulah pertama, berada di Baghdad dan jalan di bawah kepemimpinan Daulah Abbasiyah pada periode pertama. Abbasiyah sendiri berdiri selama 132 tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa pemerintahan periode pertama ini, kekhalifahan sebagai masa puncak keemasan perkembangan ilmu pengetahuan serta intelektual dimulai sejak Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Merupakan masa aman, damai, dan kemakmuran sumber alam yang melimpah ruah. Seluruh perhatian telah dicurahkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kesastraan, dan kebudayaan. Awal berdirinya kota Baghdad sudah menjadi peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pada masa kejayaan Islam di abad pertengahan terdapat dua jenis perpustakaan, dan terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu perpustakaan anak dan perpustakaan koleksi pribadi.
Istana yang didirikan oleh para khalifah menjadi simbol kegagahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Paling termasyhur adalah perpustakaan Baitul Hikmah Baghdad ini, dirintis oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan kemudian diteruskan oleh Al-Ma'mun yang kemudian terkenal pada masa kejayaannya. Ini terkenal karena aktivitas masifnya terjemahkan karya-karya ilmiah kuno dari Persia dia ke dalam bahasa Arab. Keunggulan perpustakaan juga terlihat di barat. Perpustakaan Cordoba yang terletak di Andalusia oleh Khalifah Al-Hakam II, si fantastis yang mencapai sampai dari 400.000 manuskrip, menjadikan pusat intelektual terbesar di bagian barat. Hasil serupa juga didapatkan oleh perpustakaan Kairo pada masa dinasti Fatimiyah. Tempat penyedia salah satu manuskrip terbesar mencakup berbagai macam disiplin ilmu bahasa. Samping perpustakaan istana, memang pula pusat-pusat perpustakaan pribadi. Ini dimiliki oleh berbagai kalangan, mulai dari bangsawan, berkaya, hingga para cendekiawan, ulama, dan ilmuwan. Dengan perpustakaan pribadi ini didorong oleh alasan sederhana seperti mendalam terhadap ilmu dan koleksi buku, kebutuhan untuk menunjang kepentingan studi dan pribadi, serta penunjang status sosial pemiliknya. Pribadi ini berfungsi laboratorium mandiri bagi para intelektual dan karya-karya ilmiah orisinal. Contohnya adalah perpustakaan pribadi milik Ibnu Sina dan Al-Farabi. Hanya menyimpan buku, tetapi juga menyimpan hasil penelitian mereka. Ini seringkali diwariskan bahkan ke lembaga pendidikan. Beberapa peran-peran Baitul Hikmah dalam kemajuan peradaban Islam. Pertama adalah pusat transfer ilmu atau penerjemahan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Adalah pusat produksi dan inovasi keilmuan. Perpustakaan pribadi menjadi tempat lahirnya kitab-kitab yang sekarang digunakan dalam pendidikan. Yang keempat adalah pelestarian aplikasi naskah yang berperan sebagai naskah-naskah langka supaya tetap tersimpan rapi. Dan perpustakaan istana dan perpustakaan pribadi memiliki peran dan mengembangkan khazanah Islam yang menjadi kejayaan peradaban Islam. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.